Oke, dan kita masih di ini di Heidegger. Tempo ini saya kira kita sedang berbicara mengenai bahwa cara pandang dasar Heidegger itu bahwa subjek dan objek tidak lagi karena realitas itu bukan objek. Realitas itu bukan objek. Dalam kerangka berpikir Heidegger, realitas itu bukan objek. Realitas itu sesuatu yang apa ya, yang melingkupi kita, dan kita adalah bagian di dalamnya. Sesuatu yang di hadapan kita adalah bagian di dalamnya. Bahkan yang memungkinkan kita memahami adalah realitas itu. Karena pada akhirnya realitas itu bukan objek sebagai ekonomi. Artinya sesuatu yang kita gauli antara subjek dan objek itu saling berrelasi. Objek apa namanya? Ya nggak bisa dibayangkan gitu. Tapi kalau subjek dan objek itu dalam relasi. Hidup adalah relasi. Dan kita tidak pernah lepas dari relasi, gitu. Hidup adalah relasi. Dan kita tidak pernah bisa lepas dari relasi. Bahkan yang memungkinkan kita menafsirkan dan memahami realitas adalah relasi itu sendiri. Relasi yang memungkinkan pemahaman ini atau tafsiran. Yang memungkinkan pemahaman atau tafsiran adalah relasi. Karena dalam kerangka ini, kita sudah lihat bahwa dalam kerangka ini berpikir bukanlah menganalisis dan menguasai. Berpikir itu menguasai analisis atau menguasai, melainkan yang disebutnya open responsiveness-nya. Keterbukaan terus-menerus terhadap penyingkapan realitas, terhadap disclosure. Artinya bukan kita memaksakan membuka realitas, tapi membiarkan realitas itu terbuka pada kesadaran kita, membiarkan realitas membukakan dirinya terhadap kesadaran kita. Dan itu artinya sekarang kalau lihat lagi, ya sekarang kita berpikir itu bukan menguasai, bahkan menyesuaikan realitas dengan rumus-rumus yang kita ciptakan sendiri, rumus matematik, rumus geometri, rumus kimia, rumus fisika, enggak gitu. Itu artinya kalau untuk Heidegger itu memanipulasi realitas. Berpikir dalam arti itu, dan yang didapatkan di situ bukan kebenaran tapi correctness, kan ya, correctness yang didapatkan, ketepatan, kan ya, waktu itu terus kalian. Itu bukan kebenaran, tapi correctness. Kalau mau pakai pola berpikir yang manipulatif, pakai rumus-rumus dan segala macam, correct. Nah, buat Heidegger bukan gitu. Berpikir adalah membuka diri supaya realitas pelan-pelan juga membuka dirinya mereka. Attentiveness, being responsive, ya, attentive. Responsif itu berarti attentif, ya. Perlu perhatian, biarkan dia membuka diri. Jadi kalau barangkali kalau mau dibayangkan ya,
Kalau orang yang lagi pacaran itu, untuk mengetahui si pacarnya bukan mengorek-ngorek memaksa dia dengan segala trik gitu, bukan kan mengorek-ngorek dengan segala metode supaya dia berterus terang, bukan. Itu ala sains itu interogasi ala sains gitu ya, dan Heidegger bukan gitu. Itu memanipulasi. Apa dong kalau gitu? Atentif aja, being attentive, perhatikan dia, beri perhatian, bikin dia nyaman, sampai lama-lama kan dia membukakan dirinya juga, kita waspada aja, bukan waspada dalam arti detektif gitu ya, tapi dia tampak gelisah atau tidak, dia tampak sakit hati atau tidak, kayak gitu loh, waspada terhadap segala sign dari yang diperlihatkan pasangan. Lebih kayak cinta barangkali. Nanti pada Gadamer muridnya Heidegger itu dielaborasi, lebih kayak cinta. Kalau kan logikanya gini, persis kalau Anda membaca buku. Kalau Anda sejak awal sudah sinis dengan buku ini, banyak hal tertutup dari buku ini. Jadi artinya bawahnya jelek dulu gitu kan. Karena itu lama-lama membanding buku itu. Tapi kalau Anda bersikap terbuka aja, saya tahu buku ini menarik gitu. Lama-lama bukunya akan memperlihatkan banyak hal yang menarik. Oke gitu. Itu yang dimaksudkan open responsiveness, keterbukaan, alert, pada atentif. Nah, lebih lanjut, kita bergerak lanjut, itu kira-kira lanjutan dari yang minggu lalu. Lebih lanjut adalah menafsir kalau menurut Heidegger berarti meraba makna yang tersembunyi, mencoba menangkap yang tak melihat dia, menangkap yang implisit sebagainya, menangkap yang implisit. Yang implisit bahkan sampai ketika barangkali yang bahkan tidak dikatakan, yang tidak dikatakan. Dan yang tidak dikatakan itu bisa macam-macam. Misalnya di sini, mengapa dia menulis itu? Bukan misalnya tidak dikatakan. Mengapa penulis, misalnya, mengapa penulis tertarik pada tema tertentu itu? Yang dia bahas itu seringkali implisit, itu kan seringkali nggak jelas. Kalau saya pakai contoh buku saya sendiri, buku postmodern itu tidak eksplisit saya cerita misalnya kenapa postmodern itu penting dan mengapa saya berpindah ke situ. Seringkali enggak. Kayak kalau tiba-tiba sih mau postmodern tapi yang implisit di balik itu sebenarnya apa yang melatar belakangi saya itu mesti apa. Nah, orang yang mengelola wilayah yang dibaliknya itu sampai ke tingkat absurd, sampai ke tingkat ekstrim adalah Jacques Derrida. Ini sisi ini disambar oleh Jacques Derrida. Kenapa saya sebut ekstrim? Karena kemudian dia apa yang dilakukan Jacques Derrida adalah juga menafsir, tapi menafsir segala asumsi tersembunyi di balik pernyataan-pernyataan para filsuf, dan itu dia rusakkan, dia bongkar, dia dekonstruksi sampai seluruh bangunan runtuh.
Kelakuan dirinya adalah melihat lubang-lubang yang diabaikan barangkali oleh si penulisnya. Jadi lantas itu dikritik, diperkarakan gitu. Asumsi dasar itu biasanya kan asumsi yang tersembunyi di balik kalimat yang tidak tampak. Nah itu tuh dipersoalkan sampai pernyataan-pernyataan berguguran. Tapi itu, oke, itu tidak terlalu penting. Tapi gemanya pada para filsuf lain, maksud saya itu signifikan. Jadi, mengapa perlu tertarik dengan yang dibahas? Atau bisa juga misalnya inner struggle apa yang melatar belakangi itu suatu tulisan? Inner. Yang melatar belakangi suatu teks, inner struggle apa? Itu kira-kira. Ya kalau pakai analogi tadi, kalau ada dua pasangan itu, tiba-tiba si pasangan ini atas hal-hal kecil aja, mulai nyengol-nyengol gitu, mulai ngomongnya, mulai serba keras untuk hal sepele. Nah seperti kalau seorang penafsir ala Heidegger, kenapa ya kok itu di belakangnya itu ada apa sih? Kenapa kok hal sepele aja bikin saya gitu? Kenapa sih? Tapi ini pada teks lebih substantif lagi. Jadi apa sih inner struggle yang melahirkan teks-teks semacam ini? Kira-kira. Jadi menangkap pendek yang menangkap yang tersirat dari yang tersurat. Maka kata kuncinya kemudian adalah menafsir itu melahirkan disclosure baru. Moment of disclosure. Menafsir menjadi moment of disclosure. Nah, yang menarik dari moment of disclosure ini adalah bahwa setiap kali kita menafsir, setiap kali pula ada yang muncul tapi sekaligus ada yang tersembunyi. Tafsiran adalah tegangan antara proses penafsiran adalah tegangan antara tadi tersurat dan tersirat dalam bahasa beratnya Heidegger. Ini menjadi cair kalau dikatakan dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam kerangka berpikir Heidegger itu antara the revealed and concealed. Oh sorry, ya revealed and concealed. Antara tampak dan tersembunyi, antara tersingkap dan tersembunyi. Sebenarnya itu cara berpikir Heidegger. Setiap simbol sebenarnya selalu mengandung dua unsur ini, yang menyembunyikan sesuatu tapi juga memperlihatkan sedikit sesuatu. Reveal and conceal. Reveal and conceal. Jadi setiap penampakan selalu sekaligus juga menyembunyikan sesuatu yang baru. Dan itu tegangan yang tidak pernah selesai. Tak pernah selesai.
Ada karakter di dalam proses penafsiran itu antara reveal and conceal. Ini kata teknisnya menjadi sangat terkenal. Bahwa dalam tiap penafsiran, maka maksudnya apa konsekuensi dari sini adalah tidak pernah ada penafsiran yang betul-betul habis-habisan menguras kemungkinan makna dari suatu teks. Tidak pernah. Dalam rangka itu tidak pernah tafsiran itu selesai. Karena kan selalu ada tafsiran itu. Selalu ada tafsiran itu. Tegangan antara ini dua. Makin kita menafsir sepertinya ada aja yang menyisakan tafsiran kita menimbulkan persoalan baru pendeknya gitu. Tafsiran kita akan menimbulkan persoalan baru. Dalam arti itu seperti menyembunyikan sesuatu, memaksa orang untuk menggali lagi. Ya, Heidegger itu selalu puitik ya dan selalu misterius gitu. Kalau Anda baca sendiri agak membingungkan apa sih maksudnya. Dia konsul. Setiap kita membuka maka dia tertutup bisa kayak gitu. Itu gimana sih maksudnya gitu ya. Tapi saya kira maksudnya adalah bahwa setiap penafsiran melahirkan persoalan baru yang mesti dibukakan kembali lagi. Di satu media membuka memang sesuatu itu juga melahirkan misteri baru, ada ketertutupan, dan itu lagi mesti dibuka lagi selanjutnya oleh penafsir yang lain. Barangkali gini pada situasi konkretnya, saya menafsirkan buku tertentu yang tidak konvensional penafsiran itu. Apa ya buku yang paling akrab di Anda ya? Pokoknya gini. Tafsiran saya mengejutkan Anda karena Anda tidak pernah mengira bahwa buku itu bisa ditafsirkan seperti itu. Tidak lazim tafsiran saya. Apa yang terjadi? Tafsiran saya akan memaksa Anda membuka lagi buku itu. Gitu kan ya? Itu maksudnya. Kok ditafsirkan gitu sih? Masa sih? Misalnya, konkret, misalnya ada satu ayat dalam Al-Quran, misalnya mewajibkan untuk memakai kerudung, misalnya gitu kayaknya. Tiba-tiba ada seorang penafsir yang bilang, ini tuh justru nggak bisa mengenai kewajiban memakai kerudung, misalnya gitu ya. Tapi sebetulnya apa? Pokoknya sama sekali ya, yang di luar dugaan orang gitu. Masa sih? Akan ada terpaksa melihat, masa sih bener aja gitu, kayak gitu. Kayak gitu. Semuanya Anda lihat. Dalam arti itu, ketika saya terbuka, memang jadi seperti menutup dan kita membukanya lagi. Ya, para filsuf ini sangat jauh memikirnya dari apa imajinasi konseptual ya. Karena seperti omong kosong, tapi seperti ada benarnya itu. Ya, nah ini kan apalagi karena dia itu maunya puitik. Tapi bahwa setiap simbol, setiap penafsiran sebetulnya selalu mengandung tegangan itu antara membukakan dirinya sekaligus menutup lagi dirinya. Gitu. Itu paling terasa sebenarnya untuk wilayah-wilayah yang paling non-verbal, jadi kayak istilah puisi, non-literal maksudnya gitu. Itu akan terasa seperti itu. Dia seperti memperlihatkan sesuatu dan memungkinkan kita memahaminya, tapi sekaligus juga setiap kali menutup dirinya lagi, gitu kan? Menutup dirinya lagi. Sehingga lukisan-lukisan itu seringkali selalu tetap misterius. Udah ditafsir 1000 kali juga, misalnya Mona Lisa, katanya itu melahirkan tafsir baru lagi. Itu never ending. Ya, baik. Demikian yang penting pada Heidegger. Heidegger ini kemudian disambar oleh Bultmann. Waktu itu Bultmann khususnya dalam dunia teologi Kristiani menghebohkan Bultmann. Itu menghebohkan karena tiba-tiba terinspirasi oleh Heidegger. Dia itu meraba yang implisit itu ya, dalam hal meraba yang implisit itu, yang tersembunyi itu. Bultmann menyambar itu dan dia tiba-tiba melihat kitab suci, khususnya Bible, kitab suci Kristiani itu
Jadi terinspirasi Heidegger. Terinspirasi Heidegger tentang yang implisit itu, yang tersembunyi itu, maka dia tiba-tiba melihat begini, kitab suci itu bahasa isi dari kitab suci dalam hal ini Bible, isi dari kitab suci Kristiani ini katanya tidak bisa dilihat secara literal. Okay. Tidak bisa dilihat secara literal. Artinya apa? Kitab suci di situ bukanlah kandungan informasi dan data, bukan. Isi kitab suci bukanlah informasi ataupun data atau fakta. Jadi PNG misalnya kitab suci itu tidak bisa, Bible ini tidak bisa dilihat sebagai fakta historis gitu. Fakta historis. Tidak bisa dilihat sebagai fakta historis. Itu bukan kitab sejarah misalnya kayak gitu kan. Itu bukan kitab sejarah. Jadi misalnya cerita Adam dan Hawa segala macam itu dari Perjanjian Lama. Cerita Adam dan Hawa terus apa namanya? Taman Firdaus itu ya tentu tidak bisa dilihat sebagai bahwa pernah ada Taman Firdaus, kita bisa melacak itu di mana, dekat Iran atau di mana gitu ya. Taman Firdaus itu atau di Jerman gitu. Ingat ada, itu bukan fakta, bukan data historis. Apa dong? Nah, dia melihat itu sebagai transisi khususnya adalah medium. Bahasa kitab suci. Kitab suci adalah medium. Medium untuk mengubah cara hidup manusia. Untuk mengubah cara hidup manusia, atau untuk sampai pada pemahaman diri baru. Mendapatkan pemahaman diri baru. Gitu, jadi cara melihat dia. Maka ya tidak usah kecewa dan bukan bohong kalau kitab suci itu tidak menunjukkan fakta-fakta. Jadi kalau dibilang bahwa Adam dan Hawa segala itu bukan urusan evolusi, bukan urusan apa ya. Tidak usah kecewa karena maksudnya mengubah hidup. Kalau bagi Tuhan, maksudnya mengubah hidup. Tidak ada. Dengan kata lain, kalau gitu, kalau Adam dan Hawa itu nggak ada dong kalau gitu. Ya nggak ada kalau dibayangkan sebagai dalam arti bahwa itu dalam sejarahnya pernah ada sosok yang bernama Adam dan Hawa itu dua orang terus melahirkan seluruh bangsa manusia. Barangkali tidak. Tapi pada itu bukan maksudnya cerita sejarah. Jadi bahkan mungkin tidak relevan, ada atau tidak ada barangkali itu tidak relevan. Persis barangkali gini bayangannya. Kalau kita ngebayangin Sang Hyang itu pernah ada nggak kira-kira ya? Gitu. Ya toh? Nah itu juga barangkali tidak relevan. Karena pentingnya cerita Sang Hyang memang bukan ada atau tidak Sang Hyang, tapi cerita moral tentang tendensi seorang anak lelaki yang memang selalu bisa jatuh cinta pada ibunya kayak gitu. Dan itu universal. Kalau di Yunani apa istilahnya kan? Oedipus kompleks atau kayak gitu. Cerita universal kayak gitu. Maka ini adalah wejangan moral. Jadi tidak penting ada atau tidak sebenarnya Sang Hyang dan sumbi itu ada atau tidak penting sih.
Pentingnya adalah posisinya sebagai dongeng sebelum tidur. Nah, jadi bawang merah, bawang putih itu ada kok nggak kira-kira di Banyumas atau di mana? Nggak penting gitu ya. Nggak penting itu ada atau tidaknya. Tapi cerita ini penting untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, perilaku yang baik, perilaku yang buruk, kayak gitu. Ya. Dalam rangka ini, dalam rangka itu, maka bahasa di dalam Bible dalam kitab suci Bible itu harus istilahnya dia bahasa dalam kitab suci yang bersifat mitik, bukan mistik ya, mitos yang bersifat mitik itu perlu didemitologisasi. Demitologisasi. Artinya apa? Dia itu nggak melepaskannya, mencopotnya. Unsur mitosnya dikelupaskan dulu, gitu. Kasus itu unsur mitosnya mesti dikelupaskan dulu. Ini menjadi istilah yang terkenal sekali dari Rudolf Bultmann, bahwa kitab suci itu unsur mitosnya mesti dilepaskan dulu supaya maknanya kita tampil. Jadi perlu demitologisasi. Apa artinya demitologisasi? Demitologisasi itu bukan demistifikasi Freudian, saya kira nggak mesti dijelaskan lagi. Tapi ini bahwa maksudnya adalah bahwa simbol mitik, simbol mitik itu dilihat sebagai pintu sebagai gerbang menuju ke arah pemaknaan. Menuju makna yang dia sebut makna-makna eksistensial. Makna-makna eksistensial. Makna bagi kehidupan kita. Dan hanya dengan itu, kalau kita sudah mendapatkan makna eksistensial ini, maka terjadi dimungkinkanlah transformasi diri, perubahan sikap hidup. Dimungkinkanlah transformasi diri, alias perubahan sikap hidup. Jadi maksud dia sebenarnya kitab suci itu, Bible itu makna eksistensialnya itu universal. Makna eksistensialnya itu universal. Ada yang berlaku untuk setiap zaman. Hanya saja mesti dikelupasin dulu aspek mitis-mitisnya itu. Persis seperti tadi, kalau kita pakai analogi sang kuryang tadi ya. Makna eksistensial sang kuryang adalah bukan terletak pada persis plot peristiwanya, si sang kuryang kemudian marah-marah menendang perahu dan segala macam sampai jadi tangkap perahu kayak gitu. Yang itu ya. Tapi tendensi jatuh cintanya itu, bahwa itu universal. Itu berlaku untuk setiap orang laki-laki. Tendensi itu ada di setiap zaman, bahwa selalu ada bahaya bagi anak laki-laki dan cinta ibunya atau sebenarnya juga perempuan dengan bapaknya. Nah, itu makna universal, eksistensial, makna eksistensial universal.
Jadi misalnya makna eksistensial yang universal dari cerita dan Hawa misalnya adalah intinya adalah kalau kita kelupaskan mitosnya, intinya adalah bahwa seluruh alam semesta ini ada yang punya loh, gitu kan? Ada yang bikin, dan kita mesti bertanggung jawab terhadap yang punyanya itu, misalnya gitu. Tidak penting ada hawanya atau apanya, atau kalau kita tarik ke gendernya misalnya gitu kan? Ya entah gimana lah menafsirkannya, misalnya gimana sih di situ ada Hawa tarik dari rusuk seadanya, kalau salah gitu. Nah, makna esensialnya misalnya adalah bahwa perempuan itu sejajar dengan misalnya gitu. Makna esensialnya itu, tapi mesti kupasi dulu aspek mitiknya. Nah sampai sini sebetulnya make sense atau enggak ya? Make sense ya? Masuk akal enggak sih? Gitu. Kitab suci lain saya kira punya karakter yang lain, tapi ini kan cerita mengenai Bible. Masuk akal enggak sih? Karena banyak hal sih dalam cerita kitab suci itu mitos. Tadi dibilang sebelum ini adalah bahwa kitab suci itu isinya bukan fakta atau data, itu bukan kitab sejarah, isinya bukan informasi, tapi ajaran. Ajaran itu lebih ke nilai-nilai esensial yang berlaku umum. Hanya bungkusnya itu berbau mitos-mitosan. Gitu. Mitos itu cerita fiktif. Dari kelima sejarah. Banyak. Di belakang Bultmann ini banyak sekali exegesis istilahnya, para penafsir. Jadi gini, kalau dalam urusan Bible ya, di dunia Barat itu sudah lama berkembangkan penelitian historis ini. Pelacakan historis atas kenapa ayat tertentu jadi kayak gini, kenapa kayak gini. Dan itu dilacak sekali Pak, asal muasalnya yang mereka sebut sebagai form descriptive dan segala macam ya. Lewat naskah-naskah arkeologis dan segala macam gitu. Itu sedemikian sehingga ahli-ahli kitab suci Bible itu kalau di dunia Barat apa yang sangat ilmiah menggunakan sekali peralatan itu dan tidak ada takut-takutnya gitu ya untuk mengacak-acak itu sampai dia menemukan banyak aspek. Misalnya satu contoh konkret, misalnya cerita dan Hawa itu tadinya ternyata itu cerita yang sudah beredar jauh lebih tua daripada kitab suci, jauh daripada sebelum dituliskan, gitu kan? Itu sudah beredar di sekitar Babylon dan segala macam. Itu sudah beredar dalam berbagai variasi. Tapi kurang lebih intinya cerita atau penciptaan kayak gitu. Jadi sebagai mitos sudah beredar. Coba kayak saat kuliah itu. Baru lama-lama ada proses penulisan dan siapa yang nulis juga menjadi anonim ya. Kita tidak tahu lagi. Itu sudah terlalu lama. Nah dari penelitian data arkeologis kayak gitu, akhirnya ditemukan ya itu satu mitos. Tapi bukan berarti bohong. Barangkali yang salah adalah kita, ekspektasi kita. Kita mengira itu data, gitu. Kita mengira itu data historis. Yang salah bukan dia, kita aja yang salah. Artinya dunia mitos tidak lantas membuat itu bukan kitab suci. Artinya tidak mesti membuat itu tidak suci. Yang mesti diubah adalah konsep kesucian yang kita harapkan di kepala kita. Ya, seringkali karena naik konsep kesucian di kepala kita. Kita menganggap bahwa itu reformasi, bahwa itu data sejarah dan segala macam. Itu cerita yang sangat panjang. Dan kalau Anda begitu penasaran, Anda mesti memasuki studi kitab suci dalam dunia Kristiani. Dan itu menjadi rumit sekali di situ. Rumit sekali. Tapi dalam cara melihat yang penting kan kalau secara ilmiah bisa dibuktikan dan sebagainya memang tidak ini beda apa? Enggak, tapi
iman juga kan bisa naik, bisa mendalam. Jadi maksudnya seringkali kita tidak menyadari bahwa ada ketidaktepatan dalam melihat. Kalau mau menjalani sedikit tidak ada reasonnya, ada alasannya. Tapi kalau orang dari itu sendiri cuma ada diri, sekarang kita akan berkompetisi hidup gitu kan. Kayak dia bertanggung jawab untuk melakukan kehidupannya sesuai dengan masing-masing. Dia jangan sama yang kayak dunia gitu. Yang memang pasti tidak bisa dibuktikan dengan ini kan biasa gitu. Kan perlu lain. Misalnya adalah keyakinan yang terlampau sederhana seakan-akan itu omongan Tuhan sendiri, bukan ya? Iya namanya ya. Kalau bagi mulutnya, ya itu harus dibetulin. Artinya beriman itu tidak lantas mesti mengandaikan cara berpikir seperti itu. Gitu. Lo bahwa itu lantas untuk kamu beriman membawa arti tertentu, ya syukur-syukur aja asal dengan arti destruktif gitu kan. Tapi sebenarnya kalau orang menggunakan nalar dan penelitian bahwa hidup perkaranya tidak sesimpel itu, dan itu sekali lagi tidak membuat kitab itu tidak menjadi suci, gitu. Mengurangi kesucian itu cara kita memahami kesucian itu yang mesti berubah, gitu. yang tadi namanya pengalaman yang memang eksistensial, banyak hal dari kitab itu akhirnya harus dipakai atau sesuai pengalaman masing-masing. Jadi nggak sampai Iya, bahwa tidak harapnya iya, tapi memang tidak juga berarti bahwa suka-suka kita sendiri gitu kan. memang harus ada studi Dan yang saya mau bilang adalah studi arkeologis teknis ilmiah adanya gitu kan, mengenai apa sesungguhnya kitab suci itu. Kalau dalam dunia Kristiani udah begitu, mau ditolak gimana? Udah kejadian, udah kayak gitu. Ada yang bilang, oh nggak fair, whatever you say, itu sudah terjadi. Ya, memang gitu hakikatnya juga. Tapi itu sudah terjadi seperti itu. Sudah terjadi seperti itu. semua di harus ada bukti, semua harus ada ilmiah dan sebagainya. Itu rata-ratanya memikirkan masalah juga mungkin. Ada, ya saya nggak tahu jebakan bagaimana. Ada konsekuensi yang masing-masing. Iya. Jadi kalau benar dibilang kita pegang hidup, kalau kita tidak itu udah. Kenapa? Kita pegang hidup kan, itu udah selesai. Kalau kalau saya ya itu memang Tuhan gitu. Kita bilang itu sebenarnya ya menurut kita sama cuma saya setelah itu bilang kan dia mengakui gitu bahwa kita sedang hidup ya bukan data historis, kita sedang hidup tidak namun itu kalau benar itu benar sebenarnya sudah ya bedanya lagi misalnya orang bahkan si Bulfan ini ya satu contoh dia tetap menganggap apa namanya kitab suci ini dengan hidup rela hidup tetap sih. Tapi cara dia memahami apa artinya pegangan hidup, nah yang beda. Biasanya kalau kita tanya Bulfan, apakah kitab suci ini masih bisa disebut firman Tuhan? Oh iya, cuman bagi saya prosesnya tidak sesederhana yang biasa dibayangkan orang. Seakan-akan Tuhan bla 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 gitu sampai langsung tertulis gitu kan. Nah gitu, ini tetap firman Tuhan, tapi prosesnya di kepala saya jauh lebih pelik daripada yang biasa dibayangkan orang. Gitu. Bagaimana? Bagaimana dengan lagi? Dan gitu. Oke gitu ya. Jadi soal bagaimana memahami isinya, rute berpikirnya, ini dia tidak jadi ateis, tetap teolog. Ini kan klasifikasinya dia filsuf atau tidak sekaligus teolog. ateis itu juga berani saya pengakuan. Oh, banyak answer. Ateis. Banyak yang tidak percaya.
Ateis itu bukan tanpa kepercayaan, itu oke. Tapi bahwa mereka tidak eksplisit tidak percaya pada Tuhan, iya. Cuman kalau mereka emang hidup itu tidak percaya pada sesuatu apapun, dan enggak sih, mereka percaya pada sesuatu, apapun itu, bisa kepada nalar, bisa kepada pengalaman, bisa apa. Orang sulit lah untuk hidup tanpa kepercayaan, itu susah. Cuman percaya pada apa, nah itu. Nah, ini berpikir begitu aja loh, yang memilah-milah kecil-kecil gitu ya. Nah, itu memang bagian dari kerumitan dunia intelektual. Ya, iya. Kalau misalnya dibilang tadi ada mitos kan, ini contoh-contoh kitab suci kebanyakan mitos yang sebenarnya yang dipahami adalah esensinya. Kalau misalnya ada bagian-bagian tertentu dari cerita kitab suci itu sebagai suatu fakta histori misalnya gitu, itu dia juga tetap gimana ya, esensinya gimana gitu. Kalau misalnya dia bukan sekedar satu dongeng gitu, tapi tetap ada fakta historis. Berarti tetap dibutuhkan hermeneutika yang menangkap yang dibaliknya. Ya, istilah umum tadi dari Bultmann adalah demythologisasi, kira-kira adalah juga mengelupasi permukaannya gitu intinya untuk melihat message awalnya. Jadi bentuk ceritanya bisa juga historis sih kalau menurut saya. Jadi kitab suci kan isinya campur aduk, tidak sepenuhnya mitos kan isi kitab suci kan tidak sepenuhnya mitos. Ada juga kan yang semacam dasar historisnya ada gitu kan ya. Ada peristiwa-peristiwa tertentu. Meskipun cara memperkatakannya barangkali tidak seperti seorang historian yang mutakhir ya. Jangan lupa teman-teman sekalian, sejarah sebagai sains itu kan baru muncul akhir abad 18 dan baru berkembang sekali abad 19. Artinya apa? Sebelum itu kesadaran akan penulisan yang teliti ala notulensi itu, ini datanya gini loh, bisa dicek lagi semua. Itu tuh kan nggak ada. Kebiasaan nulis itu kan muncul ketika ilmu sejarah sudah muncul. Maka orang sadar akan pengarsipan, pendokumentasian kayak ini, perekaman kayak gini gitu kan. Ini itu kan baru muncul ketika kesadaran sejarah, ilmu sejarah muncul. Artinya bisa dibayangkan abad 17 ke sono gitu, apalagi sebelum Masehi, ya orang kan rada suka-suka sendiri gitu kan. Dan itu masih terasa loh. Kalau di istana-istana, di keraton-keraton, seringkali kan ada macam-macam silsilah. Silsilah itu kan suka rada aneh gitu kan ya. Ini keturunan sini, dan mungkin juga nggak jelas gitu. Dan ujung-ujungnya semua ini keturunan Nabi Ibrahim dan Ibrahim Adam gitu kan. Tiba-tiba kok enak sekali gitu. Dan itu juga tahu buktinya gimana gitu. Pohon-pohon kehidupan manusia itu kan pohon keturunan, pohon keluarga sebenarnya. Itu kan sering kali ya kita juga nggak bisa melacak ini benar apa tidak gitu kan ya. Tiba-tiba misalnya saya itu keturunan dari sultan beberapa itu juga ini sih nggak tahu gimana ceritanya gitu. Seperti itu. Karena dan itu pada titik itu kita nggak bisa menyalahkannya. Karena dulu memang tidak ada kesadaran akan dokumentasi dan fakta. Alam berpikirnya kan enggak gitu. Jadi kita tidak bisa bilang itu dari pohon, tidak. Itu cara narasi zaman dulu emang gitu. Ya, tapi tadi catatan penting sebenarnya tadi bahwa sebenarnya kitab suci itu tidak hanya berisikan mitos juga. Itu barangkali kritik kita atas justru ada banyak hal dan ada banyak kepentingan di situ. Kalau dalam kitab suci Bible itu ada juga bukan mitos tapi parabel. Nanti kalian akan tahu kan kalau belajar eksegesi. Parabel itu perumpamaan maksudnya. Misalnya Tuhan itu bagaikan bagaikan seorang penabur benih. Itu parabel. Itu tuh lain lagi. Gitu. Jadi saya kira nggak bisa disebut rata bahwa seakan-akan seluruh isi kitab suci adalah mitos. Ya, nggak segala maaf saya harus berhenti karena mesti bunyi. Sampai dulu lagi.